kering pun aman ya selama eksfoliasinya ini dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Karena memang kita harus merawatnya dengan sehat gitu, bukan dengan cara yang instan. Poinnya eksfoliasi ini yang pertama ya guys. Cantik, kembali lagi di podcast Bisa Cantik. Nah sekarang lanjutan dari episode 1. Karena di episode 2 ini Dr. Ayu, balik lagi bersama Dr. Ayu, ada janji dan akan dituntaskan di episode 2 ini akan membahas tentang eksfoliasi. Betul. Nah eksfoliasi, tapi sebelum ke eksfoliasi, karena ini salah satu kunci dari glowing ya. Salah satunya kunci dari glowing. Aku mau nanya dulu nih dok, ke Dokter Ayu. Aduh, apa nih pertanyaannya? Oke, gimana? Sebenarnya kalau menurut Dokter Ayu, semua bisa cantik gak sih? Bisa dong, semua perempuan menurutku ya, semua perempuan itu sudah terlahir cantik dengan cara dan versinya masing-masing untuk menjadi cantik. Gitu. Yang penting sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan sehat hatinya, dan jangan lupa sehat kulitnya juga. Oke, jadi semua itu bisa cantik dan kita bisa memaksimalkan kecantikan itu dari luar dan dalam, bukan hanya dari luarnya aja ya dok ya. Betul. Tapi dari dalamnya juga, begitu. Nah ngomong-ngomong tentang eksfoliasi, kan dokter udah janji nih di episode 1 sebelumnya kita udah ngebahas dikit tentang eksfoliasi karena ini lagi tren juga ya dok ya. Iya benar, ini lagi di sosmed tuh bener-bener aku ngeliat sering banget ada tren eksfoliasi, bahkan banyak sekali produk-produk atau owner skincare yang mengeluarkan produk eksfoliasi. Betul banget, karena jangankan tren ya, tapi beauty influencer pun itu banyak banget yang merekomendasikan kalau misalnya merekomendasikan dan juga menyarankan ya, dan betul. mewajibkan, bahkan ada beauty influencer itu yang mewajibkan untuk eksfoliasi. Nah sebenarnya nih dok, eksfoliasi itu apa sih? Oke, menjawab pertanyaan eksfoliasi itu apa sih? Nah, eksfoliasi adalah sebuah perawatan kulit yang membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Sebetulnya eksfoliasi ini udah ada dari zaman dulu. Cuma mungkin dulu nggak se-viral sekarang ya, karena kan dulu sosial media ini nggak seheboh sekarang gitu. Nah, eksfoliasi ini dia berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di pori-pori kita. Terus dia juga menghaluskan kulit. Dia juga bisa untuk mengatasi komedo ya, kemudian juga bisa membantu untuk mengurangi produksi minyak gitu. Oh, berarti eksfoliasi juga sebenarnya bisa mengurangi produksi minyak. Betul, karena setelah eksfoliasi kulitnya biasanya kering gitu. Oh, tapi sebenarnya aman nggak sih dok buat kulit kering? Oke, kulit kering pun aman ya selama eksfoliasinya ini dilakukan dengan cara yang benar dan tepat gitu. Jadi ada caranya sendiri guys, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau mau eksfoliasi bisa dimulai dari yang persentasenya kecil dulu, terus durasinya juga jangan terlalu sering dulu, boleh dimulai seminggu sekali dulu gitu. Oh gitu, karena ini based on bukan my experience ya, tapi based on teman-teman aku. Jadi kan sebenarnya teman-teman aku itu suka banget, bukan teman-teman aku, salah satu teman aku itu suka banget dia coba gonta-ganti skincare. Kan kita udah bahas ya di episode 1 pertama ya. Betul, tentang si gonta-ganti skincare tapi nggak ada perubahannya. Dan dia juga salah satunya dia suka banget explore eksfoliasi, produk-produk eksfoliasi. Tapi itu kulitnya jadi tipis setelah dikonsultasikan. Kenapa itu bisa? Kenapa itu bisa? Biasanya eksfoliasi ini pada awal ini ya pemakaian itu disarankan untuk pemakaiannya ini pakai persentase yang rendah dulu. Kemudian durasinya juga seminggu itu cukup sekali, atau mungkin dicoba seminggu 2 kali juga boleh. Yang ketiga, jadi jangan terlalu sering. Kadang orang
karena tujuan eksfoliasi ini untuk menghaluskan kulit, mencerahkan, mengangkat sel-sel kulit mati, jadi mereka kepengen cepet. Akhirnya mereka memakai eksfoliasi ini seminggu bisa sampai 3 kali atau bahkan ada yang sampai setiap malam. Nah itu yang tidak disarankan karena bisa mengiritasi kulit gitu. Jadi memang ada caranya, yaitu tadi harus dengan presentase yang rendah dulu, terus durasinya juga seminggu, dicoba dulu seminggu sekali dulu gitu. Kalau misal seminggu sekali aman, mungkin minggu kedua boleh dicoba seminggu 2 kali, minggu berikutnya dicoba mungkin seminggu 3 kali. Dan memang eksfoliasi ini tidak boleh dipakai setiap malam. Ya, kalau memang sudah terbiasa menggunakan eksfoliasi, tetap harus memakai seminggu 2 kali atau 3 kali aja. Nah, jadi itu sebenarnya eksfoliasi itu penting tapi nggak boleh terlalu sering karena itu akan menyebabkan iritasi ya kalau misalnya salah juga ya dok. Betul, bisa menyebabkan iritasi karena sel-sel kulit baik yang seharusnya dia nggak ikut terkikis jadi ikut terkikis, akhirnya bisa menyebabkan iritasi. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak kasusnya kayak temanku itu mungkin dia terlalu sering kali ya, terlalu sering kulitnya tipis, iritasi. Betul. Karena jadi merah-merah gitu dok. Nah, bisa jadi durasi yang terlalu sering atau mungkin tetesannya terlalu banyak, itu juga pernah kasusnya seperti itu. Saya 2 minggu sekali aja kok dok gitu, maksudnya 2 minggu sekali, seminggu 2 kali aja, tapi sekali tuang tuh banyak banget sampai bener-bener yang banjir kayak gitu. Dan ya itu juga berbahaya juga ya, nggak boleh juga. Jadi semua memang ada aturannya gitu. Dan eksfoliasi ini juga ada yang by produk dan ada juga yang chemical peeling yang bisa dilakukan di klinik. Nah bedanya apa? Kalau yang di produk bisa kita gunakan sendiri, misal melalui toner atau mungkin serum eksfoliasi itu bisa kita gunakan, itu persentasenya lebih rendah gitu. Nah kalau chemical peeling itu kita bisa dapatkan di klinik, hanya di klinik aja, karena dia persentasenya lebih tinggi, jadi hasilnya akan lebih optimal. Lalu kalau terjadi iritasi nih, karena kan respon kulit setiap orang beda-beda ya, ada yang kulitnya sensitif juga, itu bisa iritasi kan. Nah kalau iritasi ketika di klinik kan ada dokter yang mengawasi, jadi kita akan langsung obatin nih, misal menggunakan soothing lotion ya, krim iritasi gitu, atau mungkin moisturizer gitu. Oke, ternyata buat untuk menggapai standarisasi cantika Indonesia itu sulit ya sebenarnya ya. Sulit dan ya butuh kegigihan ya. Iya, butuh effort lah ya. Iya, jangan betul. yang effortless. Kalau misalnya effortless ya pasti kalian kulitnya ya kusam, walaupun kalian udah gonta-ganti skincare seperti yang udah dibahas di episode 1, itu bakalan hasilnya cuma kelihatan 1% lah. Kalau effortless gitu ya dok ya? Iya betul, kita harus benar-benar effort ya. Nah sebenarnya kalau eksfoliasi itu dok, aku baru tahu kan kalau tadi kata dokter ada eksfoliasi yang via produk sama ke klinik ya, chemical peeling. Nah aku tuh pernah dok, aku chemical peeling itu dari yang terpercaya lah, yang aku anggapnya percaya, karena memang dia oke gitu ya, secara historikal dia oke. Dan kulit orang yang udah dipeeling tuh jadi bagus. Nah itu aku kemakan, tapi anehnya itu udahnya itu bener-bener yang kulitnya tuh jadi hitam, ngelupas kayak apa ya, kayak kita beres jatuh, terus itu kulitnya kering nyampe gatal, panas segala macem. Kenapa biasanya dok? Oke, yang pertama efek dari pemakaian eksfoliasi baik produk ataupun chemical peeling memang ada efek cekit-cekit, ada efek gatelnya dan ada rasa kayak agak anget-anget ya, panas gitu. Memang efeknya seperti itu. Tapi kalau sampai menimbulkan efek yang mengelupas parah dan sampai hitam ya tadi ya. Nah, itu hitam. Artinya ada respon iritasi. Nah, kalau seperti itu antara memang respon kulitnya yang sensitif atau mungkin produk yang digunakan ini belum terpercaya nih, karena saran kami ya sebagai dokter terutama kalau memakai produk terus memakai treatment gitu ya tentu harus dengan sesuai regulasi ya. Kalau BPOM-nya sudah mengizinkan kayak gitu ya monggo gitu. Jadi banyak faktornya sih, salah satunya itu tadi respon kulitnya atau mungkin produknya nih yang masih belum tepat, kurang tepat sih lebih tepatnya gitu. Nah, berarti jangan coba-coba kalau misalnya mau chemical peeling ya? Iya, jadi sebaiknya kalau mau chemical peeling sebaiknya sih di klinik aja, karena kalau di klinik langsung diawasi oleh dokter langsung gitu. Oke, dan disesuaikan dengan jenis kulit ya? Sesuaikan jenis kulitnya, terus nanti setelah chemical peeling juga akan diarahkan harus apa sih dok setelah chemical peeling itu juga akan diedukasi untuk menggunakan moisturizer, terus stop
bahan-bahan aktif yang bisa mengiritasi kulit itu juga akan disarankan. Terus harus pakai sunscreen segala macam, pasti akan kami edukasi. Oh, berarti setelah kita melakukan chemical peeling itu nggak apa-apa pakai sunscreen? Harus. Oh, harus justru karena chemical peeling ini dia justru akan sensitif terhadap matahari. Kalau kita nggak ada perlindungan, ya tentu bisa bikin kulit gosong juga gitu. Ya, karena balik lagi ke si peeling ini membuat kulit kita menjadi lebih kering gitu ya? Betul. Efeknya akan bikin kulit kering, tapi memang bikin cerah juga dan teksturnya akan halus lama-lama. Oke, berarti ngomong-ngomong ke tekstur nih, kalau misalnya aku kan tipe yang komedogenik ya, yang memang komedogenik terus beruntusan. Nah sebenarnya itu boleh nggak sih si peeling? Karena aku dengar peeling juga bisa menghilangkan komedo, bener nggak sih dok? Bener banget, jadi peeling ini dia peeling atau eksfoliasi ya, maupun eksfoliasi produk ataupun eksfoliasi treatment seperti chemical peeling ini, dia bisa untuk mengatasi komedo juga. Nah seperti aku juga terus terang menggunakan produk eksfoliasi gitu, dan setiap facial biasanya komedoku lebih sedikit. Gitu. Berarti sengaruh itu ternyata. Iya, sengaruh itu. Jadi paling komedoku ada di area hidung-hidung aja gitu, dan normal dan sedikit aja. Jadi nggak sampai yang banyak komedonya tuh enggak ya, karena memang aku rutin melakukan eksfoliasi gitu. Oke, berarti baik itu eksfoliasi pakai produk ataupun chemical peeling, kita harus benar-benar tahu dulu ya. Sebenarnya yang tepat itu untuk kulit kita, peelingnya tuh berapa lama sih? Atau berapa minggu sekali sih gitu ya dok? Iya, semua ada aturannya. Nah setelah eksfoliasi kan pasti ini kita harus nge-maintain ya dok ya? Betul. Nah sebenarnya di maintainnya tuh gimana sih dok caranya? Setelah eksfoliasi kita wajib banget pakai moisturizer, itu yang pertama. Nah besoknya kalian wajib pakai sunscreen, itu yang kedua. Sunscreennya jangan lupa di reapply tiap 4 jam sekali kalau di dalam ruangan, dan tiap 2 atau 3 jam sekali ketika kita lagi di luar ruangan. Itu yang wajib setelah kita eksfoliasi. Jadi eksfoliasi ini, produk eksfoliasi ini jangan sampai digabung dengan bahan aktif lainnya. Contohnya niacinamide gitu, karena kebanyakan eksfoliasi itu mengandung bahan aktif AHA/BHA, di mana bahan tersebut tidak boleh nih di layering dengan niacinamide. Jadi harap lebih teliti lagi ya guys. Apakah itu nanti efeknya gimana sih dok? Bisa iritasi. Yang paling sering terjadi ketika menggabungkan AHA/BHA dengan niacinamide gitu ya, itu yang paling sering terjadi adalah iritasi sih. Rasanya ya akan lebih kerasa, cekit-cekitnya lebih kerasa, terus kerasa panas kayak gitu. Nah kalau terjadi seperti itu, mungkin bisa langsung cuci muka, kemudian langsung pakai moisturizer aja gitu. Oke, sebenarnya ada nggak sih dok eksfoliasi tuh yang wajibnya tuh berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Oke, eksfoliasi ini bisa dilakukan seumur hidup, tapi seminggu hanya 2 kali atau 3 kali aja maksimal. Nah pada kulit yang sensitif mungkin bisa dicoba seminggu sekali dulu aja gitu. Jadi nggak boleh setiap hari ya. Nggak boleh terlalu sering juga ya? Iya, nggak boleh. Nah kalau scrub itu termasuk eksfoliasi bukan sih dok? Kalau scrub termasuk eksfoliasi juga dia, tapi lebih ke ini ya, kasar gitu. Iya. Maksudnya bisa mengiritasi kulitnya tuh lebih ini, karena kan dia pakai butiran-butiran ini ya. Apa sih, kayak bulat-bulat butiran cinta ya, bukan butiran debu ya. Nah itu lebih ke, bisa juga sih, bisa dianggap eksfoliasi juga, tapi sifatnya lebih kasar gitu, jadi lebih rentan untuk terjadi iritasi. Berarti sebaiknya kalau misalnya kita mau eksfoliasi pakai scrub itu hati-hati ya? Hati-hati. Karena lebih cepat iritasi gitu ya? Iya, better sih kalau mau scrub mendingan scrub badan aja, eksfoliasi badan nih. Oh aman berarti kalau aman gitu. Tapi kalau badan juga harus dieksfoliasi berarti? Badan juga harus, jadi kita bisa lakukan scrub badan seminggu 2 kali atau 3 kali juga. Jadi jangan cuma wajah aja yang dirawat, kulit badan juga. Jangan malah nanti maunya pakai hand body yang memutihkan gitu. Nah bingung kan kita jawabnya gimana? Aduh, hand body memutihkan apa? Karena kulit yang sehat itu nggak harus putih kok guys. Yang penting sehat, cerah, bersih gitu. Jadi semua bisa cantik ini tidak harus selalu putih, ingat ya. Karena kalau untuk standarnya bule, setahu aku itu tuh yang memang kulitnya tuh tan skin itu cantik kan? Iya. Kita tuh loh malah ditaksir bule-bule. Iya. Harusnya bersyukur, terima kasih. Iya, bule tuh malah suka kan sama kulit Indonesia. Iya, betul. Sebenarnya apa sih yang membedakan si kulit, warna kulit? Iya. Kenapa sih itu bisa beda? Apakah kadang kan
apa ya? Ada yang terlalu gelap, ada yang kuning langsat, maksudnya bervariasi. Bervariasi itu sih ras ya, lebih ke ras dan genetiknya. Kalau memang genetik dari iya, biasanya ya ras-ras orang Asia memang kulitnya kan agak langsat gitu ya. Terus kalau orang kayak bule gitu kan rasnya juga memang dari sananya kulitnya putih gitu. Tapi nggak ada perbedaan yang karena mereka pakai skincare ini atau yang ini nggak pakai skincare gitu ya, nggak juga. Ya memang itu dari sananya genetiknya seperti genetiknya. itu ya. Balik lagi dari ya lahirnya seperti itu bakal gitu terus ya. Gitu terus, dan yang penting ya kalaupun kita bisa lebih tone up dari yang sebelumnya gitu ya, karena memang kita harus merawatnya dengan sehat gitu, Ya, bukan betul. dengan cara yang instan gitu. Dan produk yang digunakan juga dipastikan ini memang produk yang aman. Betul. Gitu. Dan yang paling penting itu nge-maintain kali ya Dok ya. Betul. Ya balik lagi ya, kita harus mengenali kulit kita. Kulit kita nih, kulit badan misal, warna kulit kita memang langsat nih, ya sudah berarti memang langsat. Terus kalau kita mau minta putih, itu ya pasti akan susah, Iya, gitu kan. Jadi kita harus mengenali kulit kita, terus kita juga harus gimana ya, merawatnya juga secara konsisten gitu, supaya mendapatkan kulit yang sehat dan cerah. Ya gitu. Jadi lebih baik kita merawat kulit kita, pemberian yang sudah ada ya Dok ya. Jadi Betul. walaupun apapun warna kulitnya itu kita bisa cantik dan bersih ketika kita merawatnya dengan secara konsisten gitu ya Dok ya. Betul, karena cantik itu menurutku ya kita punya cara dan versinya masing-masing. Ya, setuju. Ya lebih ke I love myself aja lah guys. Setuju. Bener-bener harus yang bersyukur. Iya. Kalau misalnya nggak gitu ya susah ya. Iya, karena kadang memang kita rasa syukurnya agak kurang ya ngelihat wah kakak cantik nih kulitnya putih gitu, jadi pengen skincare-nya apa sih kayak gitu ya, namanya wanita gitu. Nggak masalah ya, kita juga berusaha lah, yang penting wajar kita berusaha juga merawatnya gitu, tapi jangan sampai salah langkah. Iya, Gitu. karena kalau misalnya kita terlalu memaksakan itu bisa kayak misal teman aku nih ya, aku gitu, aku memaksakan aku pengen cepat putih, tapi itu malah waktu itu jadi beruntusan karena mencoba yang terlalu pengen cepatnya itu loh Dok. Iya. Beruntusan, iritasi, terus kulitnya tipis, itu sangat mungkin ya sampai kulitnya tipis gitu ya Dok. Ya sangat mungkin kalau pemakaiannya berlebihan ya, gitu, antara durasinya atau mungkin pemakaian produknya yang berlebihan. Eksfoliasi pun kalau misalnya kita salah itu bisa menyebabkan kulit tipis. Iya, lebih kulitnya iritasi gitu. Iritasi, kering gitu. Sampai mungkin bisa timbul luka gitu, bisa. Nah, ini kan biasanya aku tuh melihat ya di TikTok. Balik lagi ke TikTok ya. TikTok nih. Karena aku ngikutin tren-tren TikTok, Dok. Itu yang masuk FYP aku itu dia pakai eksfoliasi produk, tapi banyak banget Dok itu. Dan itu nanti sebenarnya kan kadang oke, misal anggaplah dia kulitnya badak gitu. Oke, misal dia cocok. Tapi kalau misalnya dia di kulit iritasi terlalu banyak, itu juga nggak baik ya. Ya nggak boleh. Jadi aku juga sebetulnya aku seneng banget ya dengan adanya TikTok. Karena TikTok tuh seru. Jadi aku tahu dunia luar yang sebelumnya aku nggak pernah tahu. Terus aku juga jadi tahu nih ternyata skincare tuh sekarang banyak banget yang dijual gitu. Terus banyak deh variannya segala macem, dan menurutku itu keren banget sih. Tapi adanya yang banyak ini akhirnya menimbulkan kefomoan dan akhirnya keliru gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Balik lagi ya kayak episode pertama, kita harus mengenali kulit kita. Betul. Terus kita juga harus pakai kandungan skincare yang tepat sesuai dengan kondisi kulit kita dan konsisten, dan jangan lupa jaga pola hidupnya. Percuma juga kita FOMO, udah kita beli mahal-mahal, pas dipakai sekali dua kali ternyata nggak cocok gitu. Eman banget duitnya. Sayang ya. Beli yang lain ya. Beli seblak aja nih. Jangan. Itu tidak sehat. Ya Gen Z itu kan apa-apa mending beli seblak. Iya, benar sih. Seblak itu seenak itu ternyata ya. Iya ya, dari Bandung ya seblak ya. Jadi sebenarnya kita tuh eksfoliasi itu wajib ya, baik itu by produk ataupun by chemical. Nah, kalau misalnya kita pengen ke klinik, berarti kita tinggal bilang aja pengen chemical peeling gitu. Nanti disesuaikan
sama dokternya itu sendiri ya, tergantung kondisi kulitnya, begitu ya dok ya? Iya, jadi ketika pasien ingin melakukan chemical peeling, kadang kan mereka, dok aku ngelihat ini nih ada promo, terus katanya ini bisa mencerahkan secara instan ya gitu. Nah ini kita akan lihat dulu kondisi kulitnya gimana, aman nggak sih kulit seperti ini untuk dilakukan chemical peeling. Kalau misalkan aman dan sekiranya bisa, ya kita akan lakukan chemical peeling gitu. Tentu setelah dilakukan chemical peeling kita juga akan edukasi setelahnya, harus menggunakan moisturizer, harus menggunakan sunscreen gitu. Jadi nggak semua orang yang datang ke klinik juga akan diarahkan untuk eksfoliasi gitu, akan diarahkan eksfoliasi boleh semuanya gitu, nggak juga. Jadi harus dilihat juga ya keadaan kulitnya gimana, karena ketika kita eksfoliasi atau chemical peeling di klinik itu kan persentasenya lebih tinggi daripada chemical peeling atau eksfoliasi di produk. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi gitu. Berarti balik lagi ke kebutuhan itu sendiri ya. Iya. Belum tentu kalau misalnya di klinik atau ke dokter dikonsultasikan, berarti kan kita sama dokternya nanti didiagnosis dulu, dilihat dulu, dicek. Belum tentu si kulit itu tuh butuh eksfoliasi. Betul. Ya. Kalau kulitnya memang sudah cerah, sudah sehat, sudah glowing, ya sudah, menurut saya lebih cukup dengan eksfoliasi produk aja, bisa seminggu sekali atau 2 kali aja, nggak harus yang ke klinik gitu. Tapi kalau misalkan kok kulitnya memang masih kusem aja nih, udah pakai eksfoliasi produk nih dok, tapi kok masih kusem aja ya, boleh silahkan datang ke klinik untuk dilakukan chemical peeling atau eksfoliasi di klinik. Bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah ini pertanyaannya dari dia punya siapa? Balik lagi nih. Balik lagi ke bicara tentang viral. Semuanya berdasarkan tadi virality udah. Iya kan? FOMO nih. Iya, FOMO lagi viral tentang eksfoliasi nih, Dok. Untuk cara penggunaannya setelah eksfoliasi, apakah boleh pakai krim malam atau tidak nih? Apakah boleh pakai krim malam atau tidak? Ya. Sebetulnya boleh. Kalau krim malamnya tidak mengandung bahan aktif yang tidak boleh di layer dengan eksfoliasi. Contohnya seperti niacinamide ya guys. Nah kalau saranku untuk lebih amannya, lebih baik sih setelah menggunakan produk eksfoliasi, kalian pakai moisturizer aja. Sudah lagian eksfoliasi ini kan dilakukannya seminggu hanya 1 kali atau 2-3 kali ya. Jadi ya nggak apa-apa, krim malamnya bisa dipakai besoknya lagi gitu. Berarti kalau misalnya H-1 setelah eksfoliasi itu lebih baik pakai moisturizer aja ya? Ya hari itu juga ya, setelah eksfoliasi. Jadi contoh nih, kita pakai eksfoliasi toner. Misal kita pakai eksfoliasi toner kan berarti kita cuci muka dulu. Setelah cuci muka kita pakai eksfoliasi toner. Setelah eksfoliasi baru tuh langsung kita pakai seluruh muka. Setelah itu langsung kita pakai moisturizer terus tidur. Sudah gitu, tergantung jenis. Gitu ya? Nah ada juga eksfoliasi yang metodenya didiamkan dulu selama 15 menit. Setelah itu nanti dibilas. Nah setelah dibilas baru tuh pakai moisturizer gitu. Terus besok paginya pakai sunscreen. Nah besok malamnya kalau misalkan yang punya krim malam atau mungkin punya retinol gitu, silahkan dipakai baru besoknya. Boleh dipakai lagi. Iya, tapi saat malam pemakaian eksfoliasi hanya boleh pakai moisturizer setelahnya. Jadi kalau sudah eksfoliasi itu boleh-boleh aja asal dilakukan secara tepat ya dok ya, dan sesuai dengan kulitnya itu sendiri. Iya, dan durasinya juga ya diperhatikan, jangan sampai seminggu dipakai 6 kali atau bener-bener setiap hari itu juga nggak boleh. Bahkan bukan jadi glowing nantinya, jadi malah jadi hidung ya. Iya, karena merusak gitu. Iya benar. Oke, sebenarnya kalau misalnya eksfoliasi nih kan setauku dari yang temanku hamil atau busui itu kan kadang ada hal-hal yang boleh dipakai sama busui dan bumil atau tidak. Nah sebenarnya eksfoliasi ini boleh nggak sih dok buat ibu menyusui dan buat ibu hamil? Karena kan yang aku tahu ya, di netizen itu, jangankan netizen, teman-teman aku, mereka tuh kalau misalnya lagi menyusui atau hamil tuh kayak mager, jadi kusem. Tapi pengen eksfoliasi, boleh nggak sih? Kalau eksfoliasi ini aman ya untuk ibu menyusui gitu. Tapi kalau untuk ibu hamil disarankan sih enggak. Karena dia mengandung AHA/BHA. Takutnya ya sebenarnya sih masih belum ada penelitian yang lebih lanjut ya yang tentang mengenai eksfoliasi pada ibu hamil gitu. Tapi sih lebih amannya sih mendingan pas hamil nggak usah gitu. Kalau pas hamil ya pakai basic skincare aja. Nah nanti kalau sudah menyusui itu baru boleh.
Oke, paling maskeran ya kalau Boleh kan? untuk relaxing aja, Oke. boleh. Sama berarti kalau misalnya buat ibu menyusui itu boleh guys untuk eksfoliasi, tapi kalau misalnya untuk ibu hamil itu tidak disarankan. Tidak ya. disarankan. Tidak disarankan kalau misalnya untuk ibu hamil lebih baik kita pakai kok kita Basic. sih aku kan ya. Ya tapi kan next akan hamil. Aku lagi hamil. Itu pakai basic skincare aja, kayak misal sunscreen, moisturizer, double cleansing, jangan lupa karena itu sangat efektif biar Iya, efektif. untuk mencegah kulit kusam ya. Iya, kulit kusam, dan juga kita saat cuci muka kan jadi lebih bersih ya, karena kan sehari-hari kita pakai sunscreen, terus Ya, kita make terpapar up. debu ya, make up kadang. Nah, kalau kita nggak bersihin pakai milk cleanser atau mungkin micellar water atau cleansing oil, itu pasti akan masih banyak kotoran-kotoran yang tertinggal di Iya. pori-pori. Setuju. Bahkan nanti kalau misalnya kita kulit kusam atau misalnya kita double cleansing dari cleansingnya aja nggak benar, terus itu nanti jadi kulit kusam, bahkan ke make up pun jadi nggak bagus Nggak ya, jadi kusam bagus, ya. betul. Sama Dan make up nge-crack sama ya apapun. biasanya Iya, kalau make up. nge-crack, betul. Oke, jadi kalau misalnya menurut dokter nih tentang Iya. eksfoliasi, poinnya itu apa sih? Poinnya, eksfoliasi ini yang pertama ya guys, eksfoliasi ini aman banget, tapi kalian juga harus tahu tata cara pakainya. Terus setelah penggunaan eksfoliasi ini harus menggunakan apa, itu juga harus tahu, harus menggunakan moisturizer dan besoknya harus pakai sunscreen. Dan eksfoliasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan produk eksfoliasi ataupun di klinik gitu. Bisa dilakukan di mana aja kok. Dan paling tepat kita harus tahu dulu semua kondisi kulit kita ya dok ya. Betul. Kalau bingung bisa langsung tanyain aja ke dokter Ayu atau langsung tulis kolom komentar di bawah. Jadi nanti langsung dikonsultasikan ke dokter Ayu ya via teman-teman online kita yang jauh di luar sana. Boleh, bisa banget kok. Kalian tinggal tulis di kolom komentar mau tanya apa, nanti akan dijawab. Oke, thank you so much buat dokter Ayu. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena next episode-nya kita bakal ada pembahasan seru nih di podcast Bisa Cantik. Kupas tuntas semua permasalahan kulitmu. See you on the next video. Bye-bye.